Kita sering lihat contoh tuh, Mas, setiap musim haji diliput oleh media tukang sapu berangkat haji nabung 20 tahun. Tukang perahu berangkat haji nabung 40 tahun. Pertanyaannya kita yang bilang nggak mampu sudah mulai nabung belum? Dan sudah merencanakan belum berapa puluh tahun nabungnya? Iya. Ya, maksudnya gini, ngajak umroh ya bukan karena bapak ibu pintar, jamaah itu daftar sama bapak ibu, ya. Yang closingnya Allah. Yang menggerakkan hatinya Allah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mojo. Baik lagi bersama gua Ilham Radipta di program Entrepreneur di channel YouTube Muslim Journey. Buat yang belum tahu, Entrepreneur ini adalah sebuah program di mana gua ngeliput para pelaku usaha yang ada di industri pariwisata. Jadi kalau misalnya lu ada rekomendasi atau lu punya usaha tentang industri pariwisata, boleh komen di bawah atau bisa kontak DM ke Instagram biar kita bisa kesempatan ngeliput usaha Bapak Ibu gitu ya. Dan di episode kali ini gue berkesempatan untuk ngeliput salah satu tour and travel masih haji umroh, namanya Hia Travel yang ada di daerah nih antara perbatasan Jakarta Timur Jakarta Utara nih gitu. Jadi insya Allah kita akan ngobrolin tentang awal mula perjalanan bisnisnya. Terus kita akan coba tanya-tanya tentang kendala atau tantangan para pelaku usaha ini, si Hia Travel itu dia mengalami kendala atau kesulitan apa selama menjalani usaha. Jadi kita akan sharing apa yang pernah mereka alami, terus juga gimana cara mengatasinya. Banyaklah nanti bakal diobrolin. Pastikan lo nonton sampai habis videonya. Mudah-mudahan nanti di dalam obrolan ini ada sebuah opportunity juga kali ya buat lo yang mungkin pengen jadi agen menjual paket travel haji umroh atau mungkin mau menawarkan kerjasama ke tour and travelnya, boleh banget gitu. Dan yang selanjutnya ini di daerahnya kita udah ada di mana nih, Cilincing ya kalau nggak salah ya, daerah Jakarta Utara. Oh, Cakung ya, Jalan Cakung Cilincing Barat. Ini banyak banget mobil-mobil transformer gede-gede. Luar biasa ya, Masya Allah ya. Ini perjalanannya penuh adrenalin karena melihat banyak truk-truk yang besar, agak deg-degan juga. Agak harus lebih waspada gitu ya. Dan buat Sobat Mojo yang belum subscribe channel YouTube Muslim Journey, pastikan lo subscribe channel YouTube-nya, aktifkan notifikasinya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya. Ikutin perjalanan gua di Entrepreneur episode Kia Travel. Nah, kita udah sampai di apa tadi namanya? Avenue ya. Jakarta Garden City Avenue ya tadi namanya. Ini lokasinya ada di agak ke belakang ya. Sobat Mojo nomor berapa? Nah, ini. Nah, 8152. Kita coba parkir dulu. Iya, Tour and Travel. Common Avenue. Common sih, bukan Avenue. Di Jakarta Garden City lah intinya ya, kantornya ya. Nah, Sobat Mojo, kita udah sampai di Hia Tour and Travel, PT Hidayatul Iman Abadi, pusat pendaftaran haji dan umroh. Percepatan haji juga ada nih, 1 tahun langsung berangkat. Jadi di informasinya ini ada banyak ya. Ada haji plus, umroh private, wisata domestik, internasional, tiketing visa sampai ke LA sekalian. Nah, ini secara visual dari sini ini langsung eye-catching karena tulisan Arab, gambar Ka'bah ya depannya. Jadi langsung notice lah kalau lagi lewat kantor travel haji umroh. Terus juga di sini ada tulisan Hia Tour and Travel. Jadi kalau lo datang ke sini, insya Allah lo langsung tahu dan notice kalau ini kantornya Hia Tour and Travel. Nah, gimana isinya? Kita akan lihat. Kita sekalian silaturahim ya, ketok-ketok. Terus juga sekalian office tour, gerbekan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Ibu. Ini dengan Ibu Umi Rahmawati.
Ibu Umi. Iya, Bu, makasih punten Bu, sekali. pakai ini dulu Bu, ditempel, dijepit. Nah, Oh, iya. Ibu Umi Rahayu. Betul Gimana sekali. kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. Bu, ini Iya. saya kemarin WhatsAppan sama Iya. Pak Homsa Iya. buat datang ke Hia Iya. Tour and Travel. Kita mau sekali. meliput gitu. Boleh, mau silakan, ngobrol-ngobrol. Nah, silakan. masuk dulu Kak ya, sini Kak. Nah, Silakan. Nah ini kita sempet kontak-kontakan, udah sempet reschedule lah Oh, gitu iya, sama udah Pak punya Homsa. jadwal ya. Iya. Alhamdulillah kesampaian ke sini nih, terima kasih. Sama-sama. Sudah dikasih kesempatan buat Iya. silaturahim, Boleh. buat datang ke kantor Hia Tour and Travel. Tapi sebelum itu Bu, biasanya tuh kita suka apa ya? Gerbek kantor, Oh, gerbek bahasa kantor. office tour. Kita Oh. pengen tahu karena biasanya tuh para yang nonton nih pengen tahu ya, kalau tour travel itu kan ada kantornya. Boleh, iya, betul. Di kantornya tuh ada karyawannya, kayak iya. gitu-gitulah gitu. Nah, ini kalau boleh tahu kantor Hia Tour and Travel yang di sini nih, ini kantor pusat apa kantor cabang apa kantor apa? Bu? Kantor cabang marketing, kantor marketingnya. Oh, kantor marketing. Marketingnya, Oke. iya. Jadi ada beberapa kantor di Jakarta. Iya, ada pusatnya di Tanjung Priuk, Oke. ada cabangnya juga di Serang gitu, ada juga di Krui Lampung, Oke. terus iya di Palembang ada, di Makassar ada, Iya, banyak iya, iya. cabangnya, Tapi kalau di untuk Lombok yang juga. Iya. marketingnya di sini. Di sini marketingnya, Oh, iya. oke. Ini masuk langsung ada gambar Ka'bah Iya, ya. siaran langsung. Siaran langsung. Iya, siaran langsung. Terus juga ini ada resepsionis. Iya. Ini memang ruangan buat meeting jamaah atau terima tamu, buat tamu-tamu gitu. Kalau untuk menerima jamaah di sini juga? Di sini juga Oh, sama. oke. Iya. Jadi kita jadi ada saya mau berangkat umroh sama Hia ke sini, nanti Betul, dijelasin. kesini nanti dijelasin. Sekalian sama tanda Bapak. tangan, transfer juga bisa di sini. Iya, Oh, pembayaran oke. segala. Ih, Iya. ini ada BFI. Iya, ini bagi jemaah yang tidak punya uang ya. Atau pengen nyicil. Pengen nyicil atau iya, iya. Ketemu pulang lagi. umroh baru bayar, boleh di sini banyak solusi. Iya, ini Ini dengan BFI. ketemu lagi kita BFI. Iya. Finance Syariah. Ah. Ini penasaran ini, mungkin ada kesempatan nanti bisa ngobrol sama orang BFI kali ya. Ini apa dan kok bisa gitu. Karena kan nanti urusannya kalau misalnya sobat menuju mau berangkat dulu bayar belakangan ke Hia dulu ya. Iya, Terus nanti betul. bisa dibantu ke Iya, kita BFI. bantu proses oke. berangkat, habis pulang umroh baru nyicil. Iya, oh Masya Allah. Iya, kok ya. bisa sampai 3 tahun kok cicilannya kayak motor, kredit motor 3 Oh, tahun. Iya. 3 tahun ya? Iya, ringan kok, ringan. Masya Allah. Terus ini Iya. ini percepatan 1 tahun maksudnya gimana nih Bu? Haji, Untuk haji. Untuk haji. Haji plus apa haji? Haji Rodo. Oh, maksudnya gimana tuh? Haji Furoda apa gimana? Furoda, terus haji khusus gitu. Haji dahili apa ini? Haji Dahili itu pakai apa identitas Arab Saudi. Ntar Oh. yang proses semua dari Travel Hia. Taunya cuma berangkat ya, saja. yang penting nyaman ya. Yang penting nyaman, Bayar, gitu, jalan, ya. udah gitu. Sekarang Oke. kan daftar haji kan lama, reguler Iya, aja iya. 15 sampai 20 tahun. Kalau yang haji plus sampai 8 tahun. Nah, Iya, ini iya. percepatan. Cuma setahun. Setahun berangkat. Nggak bayar sekarang, berangkat tahun depan. Iya. Oke, nah ini seragamnya Bu, jamaah. Ini seragam jemaah. Jadi kalau saya berangkat Hia, seragamnya ini. Iya, ada warna Jas. kuning, jas. Boleh sih di model. Ini kan kita dapatnya bahan. Mau jahitin Oh, gaya jahit sendiri model boleh. koko, jahitin sendiri kayak gini. Jadi bentuknya nanti jamaah beda-beda, tapi Beda-beda, warnanya sama. warnanya sama. Oke. Untuk seragam saja. Tapi nggak semua terima jas begini ya. Enggak. Tapi akan dikasih ini juga. Enggak juga sih. Kalau mau minta ya dikasih. Oh, jadi bisa buat Bisa, request seragam umum aja. juga. Iya, oh, boleh request pecinya aja. dapat juga. Enggak lah, pecinya ini cuma buat nutupin aja Oh. biar kelihatan kepalanya botak. Ini ada ini informasi juga ya. Jadi di silakan. kantor dalamnya ada apa nih, Bu? Boleh sini silakan. Nih. Karena ini hari Jumat ya. Ah. Jadi karyawannya berangkatnya habis sholat Jumat, datangnya ini ada Mbak Mira. Halo Iya, Mbak Mira. Iya. Oh, jadi kalau khusus hari Jumat masuk kantor itu habis Jumatan. Cowok-cowok, Iya, kalau cowok-cowok. cewek mah enggak biasa. Iya, iya. Jam 9 udah standby Iya, gitu. oh, Masya Allah, ya. Mau masuk? Boleh, Boleh, silakan boleh. masuk, boleh dong. Ini ruangan apa aja nih, Bu? Ini ada 1, 2, untuk 3, 4. bagian keuangan, Mbak Mira bagian Cisco ya. patuh. Cisco patuh untuk apa namanya visa segala macem gitu. Ini meja saya ya. Iya, ini Bu Silvi untuk P2H-nya. Oke. Iya, Iya, ya. iya. Jadi
Ini ada ruangan di dalam ya guys ya. Iya, untuk- Terus ini berapa lantai Bu? Ini ada 3 lantai. 3 lantai, lantai 2-nya apa? Cuma lantai 2 ini masih berantakan karena Lagi kan direnov berarti? lagi direnovasi Ah, gitu oke. ya. Buat jadi apa Bu direnovnya Bu? Itu mau buat ini untuk presentasi program P2H. Oh, oke. Jadi kalau ada jemaah baru ya untuk menjelaskan ntar khusus untuk lantai 2. Oke. Gitu. Terus lantai 3-nya? Lantai 3 untuk musola. Lantai 3-nya musola. Musola, iya. Oke, Masya Allah. Berarti kita cukup di lantai 1 aja, karena ke atas nanti Lagi direnovasi. Iya. Takut Nanti mengganggu. kedepannya bisa kok. Ya, Iya. gitu. Kalau mau lihat ke atas gitu ya. Nah, Iya. Sobat Mojo, Bu Umi, terima kasih nih udah Sama-sama, nemenin keliling, sama-sama. karena kita mau masuk ke segmen selanjutnya, podcast sama Pak Homsa. Iya. Pak Homsa, kita akan podcast ngomongin tentang Hia Travel. Nah, Sobat Mojo, kita balik ke segmen podcast ditemani oleh Pak Haji Homsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sehat, Pak warahmatullahi Haji? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Oh, luar biasa. Gimana Mas, sehat juga? Alhamdulillah, ini harusnya kita udah dari 2 minggu lalu ya Pak ya. Ya, Masya Allah. Waktunya belum ketemu. Belum ketemu. Alhamdulillah, Allah mudahkan nih di hari Jumat. Barokah insya amin. Allah. Amin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat yang nonton gitu ya. Karena nih Hia Tour and Travel posisinya sangat strategis di Kelapa Gading. Kelapa Gading. Cakung, Cakung ini ya. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Tapi yang di Google itu saya cek ada di Priuk, Pak. Kantor pusat. Kantor pusat. Kantor pusat. Ini kantor marketing tadi Iya, kata Bu Umi. divisi marketing. Divisi marketing di sini. Divisi Jadi marketing. semua perlengkapan buat jamaah ada di sini. Ada sini. Kayak semacam gudang barang-barang gitu. Kegiatan pendaftaran, persiapan jamaah juga di sini. Oh, kalau yang pusat nanti fungsinya untuk Administrasi aja. administrasi. Persiapan dokumen. Kalau secara cabang atau kantor sih nggak tahu ya, agen apa cabang istilahnya tadi Bu Umi sebutin banyak tuh, ada di Lombok ya, di Lampung, Krui, Lampung, terus di Serang, Serang, iya, Tangerang ada. Tangerang. Iya. Ini dari kapan sih Pak Hia ini Pak? Hianya berdiri tahun 2014. 2000 udah mau 11 Mau tahun 11 ya. tahun. Udah 10 11 satu tahun. dekade berarti ya. Siap. Ini memang Bapak langsung pemilik Saya langsung yang bertanggung jawab. tanggung jawab. Allah percaya untuk kelola. Kalau berangkat nih ada Pak Homsa yang akan melayani Bapak Ibu sekalian ya, tamu Allah ya. Tamu Allah. Udah 11 tahun insya 11 Allah ya memberangkatkan para jamaah Jamaah atau umrah. tamu Allah untuk ke Baitullah. Itu awalnya 2014. Sebelum 2014 aktivitas apa Bapak? Aktivitas Bapak apa? Saya termasuknya golongan bangsawan, Ush, apa tuh? bangsa karyawan. Mantap, mantap. Saya kira Garabir tuh. Bukan. Beneran. Lewat. Saya mengawali usia produktif tahun 2006. Maksudnya usia produktif itu gimana? Usia lulus kuliah kemudian menginjak ke dunia kerja. Oh, itu- jadi Bapak lulus kuliah 2006. Ya, saya kerja di salah satu perusahaan elektronik milik Jepang. Oke. Ya. Tidak perlu disebut, sepertinya saya udah Ya, hanya barangkali rasa ingin untuk berdikari di saat waktu kerja sudah ada. Ya. pada saat kerja tuh udah pengen Sudah. berbisnis lah gitu. Sudah ada beberapa usaha yang bersamaan dengan bekerja dilakukan. Apa aja Pak kalau boleh tahu? Di antaranya beternak ayam. Wih, Di Tangerang saya lakukan. itu kalau ternak itu kan harus ditemenin Pak. Maksudnya selalu standby. Nah, Apakah Bapak karena yang nemenin orang lain, makanya nggak panjang. Ya. iya. 2 tahun bangkrut. 2 tahun. Bagus. Bangkrut. Terus Ceritanya kelam terus nih. ceritanya kelam. Iya. Sure. Grosir elektronik Grosir elektronik. sambil kerja dipercayakan kepada sahabat, Sama juga. bangkrut juga. Karena memang pasarnya saat itu memang gak laku, atau memang salah manajemen, atau salah pengelolaan, atau salah orang pilihnya. Karena terlalu mempercayakan kepada orang lain. Akhirnya Kan sahabat Bapak sendiri. ya akhirnya jangan sahabat, saudara juga kalau urusan nggak ada saudara ya. Nggak ada urusan Ya, begitu. Mulus nggak ada tuh. saudara ya. Tidak ada. Gitu. Orang hilaf ketika berhadapan kepada kebutuhan yang mendesak. Positifnya mungkin sahabat-sahabat ini mendesak kebutuhannya. Gitu. Tapi Bapak masih bersahabat. Sudah Ya, kita jaga jarak. Ya, kita jadikan pelajaran kan, Iya, iya. jadiin hikmah. Terus habis ternak, alat listrik, Terus ada beberapa bisnis yang
tidak produk sendiri, Mm-mm. tapi beraliansi dengan network marketing. Kayak MLM atau? Kayak MLM. MLM. Oke. Beberapa kita jalanin. Masih jalan sampai sekarang? Apa? Sudah enggak? Sudah enggak. Sudah Oke. Itu tiga bisnis tadi itu masih sambil kerja juga. Masih sambil kerja. Ada lagi? Tahun 2012 kemudian masuk ke dunia travel ikut dengan teman. Oh, disitulah Bapak kenal industri Travel. 2012. Haji umroh atau Haji umroh. Haji umroh. Haji umroh. Oke, masih ada sampai sekarang Haji umroh teman Bapak itu? Sudah tutup juga. Sudah tutup. Dari tutup itu ya kemudian membulatkan keberanian untuk mendirikan sendiri dengan keterbatasan modal, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan network jamaah. Kita dipaksa untuk nggak ada pilihan memulai bisnis yang mana seperti apa lagi gitu. Oh, tapi saat itu Bapak masih bekerja? Sudah selesai. Oke. Sudah selesai karena sudah duluan tutup. Jadi Perusahaannya. Perusahaan Jepang itu. Ya. Jadi kalau cerita berdirinya ya agak miris karena memang ya betul-betul dipaksa oleh keadaan. Oh, Hia Travel ini? Ya, berdirinya. Iya. Karena pada saat itu Bapak udah berhenti kerja juga. Sudah berhenti. Perusahaan tutup. Nah, dihubungi oleh salah satu alumni jamaah yang memang kita urus di travel sebelumnya saya bekerja, ya. Yang sama teman tadi itu. Ya, untuk disupport untuk bangun travel sendiri karena barangkali dalam pandangannya saya punya kapasitas untuk ngebangun ini. Atau potensi. Iya, ada potensi. Tapi sebentar, itu maksudnya mendukung tuh dana dikasih investor. Ya, support modal ada, terus support mental ya, secara motivasi untuk meyakinkan bahwa kita mampu. Ini yang jadi support system penting nih, support Pak. sistemnya. Orangnya masih hidup. Masih hidup. Sampai sekarang masih baik hubungan. Berarti ada kepemilikan dong di Hia kalau kayak gitu. Enggak. Beliau enggak mau. Cuman Pure. Baik banget. Hanya mendukung. Semoga Allah kasih kemudahan. Masya Allah beliau. Jadi dia ngasih Bapak modal, mungkin nggak banyak, saya nggak tahu ya angkanya berapa, mungkin support Bapak bisa menjalankan ini sampai sekarang. Wah. Total jamaah Pak, 11 tahun Bapak bawa jamaah Hia Travel nih. Rata-rata setiap tahunnya hampir 1.000. Masih kayak ya, katakan 1.000 lah ya. Skala kecil lah masih. 1.000 kali 10 tahun berarti 10 ribuan. 10 ribu total. Tapi kan skala kecil Bapak cabangnya banyak. Alhamdulillah pasca COVID ini mulai berkembang, bahkan kita ada progres sedang mengkampanyekan umroh akbar di bulan Juli 1 pesawat. 430 Juli 2025. Iya. Berapa Pak? 435 jamaah dalam satu jadwal, insya Allah. TL berapa banyak tuh Pak? Mutawif atau Ustadz pembimbing? Betul, pendampingnya per 10 orang gitu. 10 orang ya. Itu umroh akbar pertama. Dan memang kita rencanakan sebagai ya kita mau ambil momentum untuk mendukung teman-teman agent ya mendapati fundamental bahwa kita ini ada gitu ya. Betul. Ya, artinya branding lah salah satu aktivitinya dan juga ngajak kemudahan. Berarti kan kalau berapa biayanya lebih murah kan? Sama aja. Cuma lebih banyak teman. Iya, lebih baik teman. Ikatan alumni juga makin banyak. Betul. Networking juga lebih banyak. Betul. Ya, Pak, ya? Biasanya ya 1 bulan sih kita untuk jumlah jamaah 400 itu pernah mencapai. Tapi dipecah-pecah jadwalnya. Ya, belum pernah satu kali berangkat satu pesawat. Belum. Nah, ini adalah momen pertama. Musim baru berarti itu ya? Awal musim. Kosong-kosong itu Pak, setahu saya Pak kalau awal musim Pak. Insya Allah ya lagi enak tuh, lagi santai. Ibaratnya tuh orang Jawa udah pada pulang habis bulan puasa atau habis haji. Persiapannya juga kan masih 3 bulan. Yang mau ngisi di situ. Tapi udah dilakukan aktivitas marketing jualan. Sudah. Berarti udah mulai ada yang beli gitu Pak. Sudah. Ya, Masya Allah. Berapa hari itu Pak? 9 hari rencananya. Nah, ini terkait masalah program. Ini kan tadi saya lihat di beberapa di marketing promosi ya, travel tuh ada tulisan apa tadi, umroh dahili. Itu apa tuh Pak? Umroh Haji dahili. Haji dahili. Haji dahili itu haji bagi ekspatriat ya.
Ekspatriatnya maksudnya orang Indonesia ada di sana Pak? Orang Indonesia dari sana. Oh. Bagi TKI. warga-warga lokal, ya. Warga lokal Indo atau warga lokal Arab? Arab. Oh, Iya. warga lokal Arab juga termasuk. Iya. Nah, Haji Dahili sebenarnya tidak ditawarkan kepada masyarakat secara umum, Oh. ya, karena dibatasi secara usia. Oke, maksimal usianya? 59 tahun, Minimal. 22 tahun. Oke. Dibatasi usia. Yang umum di luar kuota pemerintah ditawarkan adalah haji dengan visa furoda Ya. atau dengan visa mujamalah. Itu yang common saya biasa dengar. Ya. Haji Dahili saya baru dengar masalahnya Pak. Haji Dahili itu tadi pendukungnya adalah Igomah seperti KTP. Oh. Kita buatkan KTP. KTP sana. KTP. Di luar negara sana dong. Sifat sementara barangkali ya. 3 bulan. Tapi itu legal. Maksudnya legal. boleh sama orang Boleh. Pemerintah Saudi boleh. Boleh. Gitu. Saya baru dengar ini, Masya Allah ya. Ternyata ada juga yang model begini gitu. Salah satu solusi haji tanpa antri. Oh, itu makanya Bapak ada tulisan 1 tahun langsung berangkat. 1 tahun langsung berangkat. Iya. Haji Dahili namanya. Tapi dari sini bisa. Dari sini bisa kita proses. Oh, berapa harganya Pak kalau Haji Dahili itu Pak? Kita publish 210 juta. Tapi besok tahun depan langsung berangkat. Tahun ini kita Saya bayar nih, tapi berangkatnya tahun depan kan? tahun 2025 ini. Oh, ini langsung. Iya. Bentar lagi nih kita berangkat haji nih. Pendaftaran maksimal 30 Ramadan. Wah, nggak boleh telat. 30 Ya. Ramadan. Sobat Mojo 30 Ramadan sebelum Lebaran. Iya. Uang THR tidak Betul. ya? Betul. Uang THR pakai Haji Dahili biar langsung berangkat. Kalau sudah ada rezekinya, udah kuat niatnya, jangan tantar. Iya benar. Nggak boleh lagi boro-boro. Tapi harus buru-buru. Ya. Nggak boleh lagi boro-boro, tapi harus buru-buru. Mantap. Ya. Copywritingnya keren. Iya. Nggak, saya bedanya apa antara furoda sama dahili Pak? Kan sama-sama berangkat tahun yang sama. Saya bayar furoda sekarang juga berangkatnya Tahun ini. besok tahun ini kan bulan. Proses cara mengeluarkannya aja. Mengeluarkan apanya? Visanya. Oh. Visanya. Kalau penerimaannya di Saudi legal resmi. Tidak seperti barangkali haji dengan visa yang Turis yang tidak diperkenankan itu ya. Gitu. Itu kan harus betul-betul kita matang dalam koordinasi, terlalu banyak resikonya gitu. Kalau dahili enggak. Tapi Dahili sama furoda harganya sama. Lebih mahal furoda pasti. Kenapa bisa lebih mahal? Berangkatnya sama padahal. Kuotanya lebih sedikit. Yang furoda. Hukum demand ya. Furoda Permintaan. Iya. Dahili lebih banyak Pak. Dahili lebih banyak barangkali. Apakah ini di industri tour and travel ini common, setiap travel tahu atau punya atau melakukan hal yang sama, atau cuman Bapak aja kayaknya? Saya baru dengar ya soalnya. Tahu, semua travel. Tapi mereka mungkin nggak pakai ambil paket itu. Mereka nggak publish itu, karena butuh mengedukasi kepada jamaah terkait dengan visa dahili tersebut. Oh iya. Ini butuh dipublikasi nih Pak, kayaknya Pak ya. Maksudnya boleh kayak kalau pemerintah. memang nggak boleh kan? Legal kan? Legal kan? Secara Indonesia legal, di luar juga legal. Di luar juga legal. Iya. Tapi jadi kalau ini untuk mengedukasi aja ya, bukan untuk jualan atau komersial. Bahwa haji itu pada dasarnya membutuhkan visa, ya. Ya, umroh juga sama kan? Sama. Nah, haji itu ada kuota dan non kuota. Maksudnya kuota non kuotanya apa Pak? Kuota itu yang memang diterbitkan pemerintah, jatah dari Saudi. Jatah Saudi buat Indonesia. Ya, sesuai dengan di bulan muslimnya kalau nggak salah ya. Ya, kalau tidak salah 0,1% jumlah penduduk. Itu maka Indonesia 250.000. Ya. Nah, kuota yang diberikan kepada pemerintah oleh pemerintah dibagi kepada reguler dan ONH plus. Untuk yang dari Saudi ini. Ya. Masyarakat Indonesia diterimanya adalah keperuntukan ONH plus atau reguler. Nah, ONH plus dengan reguler perbedaannya adalah kalau reguler penyelenggaranya pemerintah. ONH plus penyelenggaranya swasta. Travel umroh ya. Dibagi kepada banyak travel kepada jamaah yang mendaftar jatuh
tahun antri di tahun ini. Kalau yang ONH. Oh, nah, jadi travel itu jatahnya pasti variatif, gitu, pasti variatif. Karena tergantung kapan jamaahnya daftar. Katakan saya daftar haji ONH di sini. Saya berangkatnya kapan, Pak? Kalau saya daftar sekarang nih. Sekarang 6 sampai 7 tahun. ONH plus. Kalau yang reguler 20 tahun ya? 20 tahun. Nah, Mas daftar haji, kemudian besok disusulkan orang tua daftar haji sama-sama ONH plus, itu tahunnya bisa berbeda. Oke. Ya. Kenapa bisa begitu? Tadi kuotanya tetap, ya kan? Peminatnya banyak dan penyelenggaranya bukan kita satu-satunya. Di waktu yang bersamaan mengisi kuota yang cepet-cepetan jatuhnya. Sudah First come first serve. Yes. Kalau gitu. untuk yang haji ONH tadi. Nah, Kalau reguler mah ya kan kita bayarnya ke bank. ya, Ya kalau betul. asuransi buat beli kursi kan. Betul. 25 juta ya kalau nggak salah Pak ya. 25. Sekarang sudah keluar harga pelunasan sampai 58 juta untuk yang reguler tapi 20 tahun. Ya. Nah, kalau Furoda sama Dahili itu sama. Cuma beda di harganya. Betul. Jadi kalau untuk Furoda, Mujamalah atau haji-haji lain termasuk adalah non kuota. Emang ada haji lain maksudnya gimana? Ya tadi yang tidak familiar kan adalah Dahili ya yang Mas baru dengar, sama visa dengan haji dengan visa ziarah. Ya. Mulazamah tadi visa ziarah kan? Mujamalah visa haji. Visa haji. Kalau yang Dahili ziarah. Dahili adalah visa ambil awalnya. Visa kerja. Ya. Visa kerja, kemudian itu disiasati, diperuntukkan untuk digunakan berhaji. Oke. Ya. Yang menggunakan kewarganegaraan itu. Ya. Jadi status visanya adalah visa kerja. Itu kemudian nanti disambung dengan pelengkap untuk jamaah bisa melakukan wukuf di Arafah dengan secara nyaman berkegiatan di Tanah Haram. Ya dilanjutkan kita teruskan buatkan igomah atau sama seperti KTP lah kalau di kita. Sifatnya sementara, setahun biasanya. Iya, maksudnya itu juga common di sana kan, boleh gitu ya. Betul. Karena sih hal yang baru jadi saya make sure nih Pak, karena kan ini terkait regulasi ya, agak ini juga ya agak harus. Justru fasilitasnya jauh di atas rata-rata di atas Furoda. Dahil itu. Iya. Kok bisa? Lebih murah lagi? Lebih murah. 100 juta ya, hampir ya. 210. Hah? Iya, 210 haji Furoda kan 300-an. 300-an. Iya. Kan 310 jadi 100 juta tuh selisihnya. Maktab tendanya VIP. Di atasnya Furoda punya. Saya beli 2 Furoda bisa dapat 3 Dahili. Iya, gitu. Nah, tadi itu kan penghormatan kepada warga lokal kan? Sih. Nah, tapi kan kalau kita berangkat nggak bisa bahasa Arab, walaupun ketahuan kan? Sejauh ini belum di. Tidak ada pembahasan itu. Yang penting ada. Iya. Yang penting dokumen yang penunjangnya telah kita penuhi. Jadi aman lah dari sama askar-askar gitu. Terus haji itu kan ada kegiatan kita melakukan wukuf di Arafah. Ya. Wukuf dari Arafah ke Musdalifahnya si fasilitas Dahil ini pakai kereta cepat. Furoda enggak ya? Furoda pakai bus. Ikut antri. Ziarah jalan kaki 12 kilo. Dahil pakai kereta cepat. Tanpa tiket. Fasilitas gratis. Dari Musdalifah ke Jamarot, lempar jumroh pakai kereta. Masya Allah. Berarti ini salah satu program unggulan dari Hiya Tour and Travel. Kalau ketika ada jamaah datang, misalnya datang Pak, saya mau Furoda, mungkin Bapak jelasinnya, sayang Bu Furoda Dahili aja gitu. Saat ini itu yang prioritas kita menawarkan untuk haji, solusi tanpa antri tadi. Oke. Kalau umroh, program unggulan dari Hiya Tour and Travel ini apa umroh? Kita sama dengan yang umum ya. Kita di reguler 9 hari dan reguler 12 hari. Nah, hanya kita telah menetapkan memang paket-paket umroh kita tidak main di paket bintang 3 ya. Kita main di minimal paket bintang 4. Ya, jadi kita punya prinsip gini. Orang berangkat umroh itu
tentunya bukan nemu uang di jalan, ya. Pasti hasil dari nabung yang Betul, bahkan jual tanah. Iya. Ya, kita mau betul-betul melayani mereka, bukan hanya asal berangkat, tapi mereka menikmati ibadahnya. Ya, nah fasilitas itu menunjang kepada nikmat ibadahnya mereka gitu ya. Ya nyamannya hotel, dekat jaraknya gitu ya. Sementara ada beberapa jamaah ya beda prinsip dengan kita, yang penting murah, yang penting berangkat. Tapi sampai sana akhirnya ngeluh. Sampai sana akhirnya jarang ke masjid. Ya, Karena jarak yang jauh. jarak jauh, Iya. shuttle susah. Nah, kita coba memberikan edukasi kepada jamaah. Kalau memang belum cocok dengan harga paket kita, ya lebih baik ditunda sampai cocok. Ya, Tabung lagi. ya, daripada cari kesana kesini pembanding, ya ujung-ujungnya nanti kena prank malah. Ya, karena banyak paket-paket murah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, I see. Ya. Nah, ini Bapak sendiri di Hia Tour and Travel ini target marketnya itu jamaah tuh usia berapa, Pak? Apakah usia-usia yang senior, anak-anak muda kah, milenial atau umum aja gitu? Strateginya apa nih yang Bapak lakukan di Hia Tour and Travel? Kalau usia kita nggak batasi, ya. Kenapa? Karena kembali tadi kita punya prinsip bahwa ini bukan hanya bisnis semata, ya. Ini adalah ladang dakwah, mensiarkan ajakan kebaikan. Jadi saya rasa kalau untuk berdakwah mencari ridho Allah kan nggak harus dibatasi usia, ya. Sejak dini yang bisa kita lakukan hal positif, mengajak orang ke Baitullah, ya sudah kita tawarkan kepada mereka untuk sama-sama dengan kita mensiarkan, ya. Nah, terus bedanya kita dengan travel lain, barangkali ya, bukan travel lain tidak bagus ya, dan bukan juga barangkali kita yang terbaik, enggak. Ya, hanya bedanya kalau agent-agent di travel lain, mereka hanya dijadikan sebagai sales saja barangkali, ya, dengan target-targetnya, ajak jamaah, ada berbagi hasilnya, ada ujrohnya, dan itu bukan rahasia, travel punya anggaran itu untuk berbagi. Tapi tadi kalau nggak ada jamaahnya, tentunya nggak akan mendapatkan bagian ya dari hak siarnya. Nah, saya di Haya ini telah memikirkan bagaimana keagenan di tour and travel ini menjadi satu peluang usaha jangka panjang, bahkan bisa diwariskan gitu. Nah, setiap mereka kita jadikan business owner di sini, pemilik. Gitu. Bukan cuma sales. Sebagai pemiliknya. Maksudnya ada nama mereka di akte gitu atau gimana, atau Bapak kasih saham atau tidak secara formal diaktekan, tapi tercatat di website kita. Jadi pencatatan mereka berbasis sistem di kami. Artinya setiap tutup buku ada bonus keuntungan, mereka dapat dong? Dapat, dan mereka dapatkan bonus tidak hanya satu kali mereka dari bawah jamaah. Ya, saya membuat satu konsep sistem ketika jamaahnya pulang umroh kemudian mensiarkan untuk berumroh lewat Haya. Nah, orang yang tadi awal telah mengenalkan masih kita bagi lagi royaltinya. Oke, jadi nggak cuma sales yang dapat, jamaah yang mengajak saudara-saudaranya buat berangkat sini juga dapat. Iya, gitu. Ditambah misalnya kalau lagi ada program promo diskon, ini juga dapat diskon, ini dapat win-win ya gitu ya, Pak. Gitu. Nah, program ini yang kemudian baru kita inisiasi 6 bulan ini sih. Oke, itu saya bilang satu strateginya Hia untuk menggrab market, gitu ya. Itu kita buat secara khusus, divisinya namanya P2H. Oke. Para pemakmur Haramain. Masya Allah. P2H. P2H. Memakmurkan Haramain. Dua tanah suci. Haram suci. Ya, Masya Allah. Jadi
Itu salah satu strategi yang Bapak lakukan untuk memaksimalkan potensi dari jamaah, potensi Betul. para sales gitu ya, Iya. untuk jualan, nggak cuma jualan, tapi mereka dapat benefit lebih. Mereka juga apalagi khususnya sales ya, terdaftar di webpage itu dia jadi mendapatkan apa tadi porsi sedikit Iya. dari perusahaan ini. Iya. Apalagi kalau mendapatkan keuntungan, surplus dapat bonus. Iya. Oh gitu. Bonusnya bukan hanya satu kali berhadapan kepada referensi jamaah langsungnya, tapi dari referensi jamaah keduanya, ketiganya, dan keempatnya. Iya. Walaupun dia udah nggak ngapa-ngapain. Udah nggak apa-apain. Tapi tentunya ada hitung-hitungannya kan. Ada. Pasti kan nanti. Ada. Nah ini buat yang pengen jadi sales di sini Boleh. Kebuka jadi sales bisa. Boleh. Yang mau jadi sales nanti saya taruh di bawah mungkin Instagramnya lah. Instagramnya Hiya Tour and Travel bisa tanya-tanya di situ Pak ya. Boleh. Ada nomor telepon. Gimana caranya jadi sales atau mau buka cabang. Boleh. Jadi agen boleh. Di rumahnya gitu. Pokoknya di divisi kita peluang umroh gratisnya besar. Peluang bonus mingguannya besar. Oke. Sampai total 1,8 miliar. Kalau Bapak keluarin itu program itu. Iya, program itu. Untuk program itu Bapak keluarin setiap bulan kurang lebih segitu. Dalam modulnya progresnya 4 tahun. 1,8 tuh 4 tahun apa 1? 4 tahun. Oh 4 tahun. Iya, Oke. gitu. Iya. Jadi 1,8 bagi 4 berapa tuh? Ya ratusan juta juga banyak sih, lah. lumayan loh. Banyak. Di atas UMR lah. Itu satu orang Pak? Satu orang. Satu orang itu? Satu orang. Bukan satu kelompok, bukan? Saya buka kelas setiap hari Sabtu. Di samping kantor. Di salah satu kafe. Yang di Kelapa Gading? Di JGC. Oh yang di sini? Bapak buka kelas? Buka kelas setiap Sabtu. Untuk itu. Mengedukasi itu? Mengedukasi dan memotivasi. Cara daftarnya? Gini. Di P2H ini kita buat berakad. Ya. Setiap orang yang mau mendaftarkan keagenan P2H berbayar. Berapa Pak? 375.000. Oke, 375.000. Ya, 375.000 tapi kita kembalikan lagi kepada mereka. Berupa? Mereka akan mendapatkan ID card sebagai staf resmi. Iya, sebagai bagian dari keluarga Hiya. Terus yang kedua mereka akan mendapatkan rompi. Ya. Rompi dengan tagline CR lah. Ya, simpel kelihatannya. Tapi dengan pakai rompi itu ya mengundang orang bertanya, mengawali. Intinya ada yang penasaran lah ya. Jadi kalau saya bilang gini, rompi saya itu bisa mendatangkan hidayah. Ya, orang yang belum minat jadi tanya minat gitu. Orang belum mau jadi tanya mau. Gitu. Ya baik, ini menarik ya karena biasanya kan di beberapa tour and travel itu salah satu strategi untuk menggrab market atau mengajak jamaahnya berangkat ke Haramain itu menggunakan pusat membimbing kan. Ada yang pakai artis, ada yang pakai ustadz terkenal. Kalau ini enggak ya? Enggak. Kita itu dari kita untuk kita pokoknya. Ya. Jadi memaksimalkan sales. Tim grassroots. Berarti. Terus nggak sampai situ Mas. Dari 375 nggak itu aja yang didapat. Apalagi? Mereka akan mendapatkan kita bilangnya hak usaha sebagai business owner. Berarti punya dokumen atau piagam yang dipajang di rumah? Ada user ID berikut password yang mereka punya secara masing-masing. Untuk masuk ke virtual office-nya mereka. Jadi mereka sebagai agen P2H nanti akan mendapati informasi secara pribadi. Berapa jumlah kemitraan yang telah terjaring, berapa jamaah yang telah terdaftar, berapa jamaah yang sudah berangkat, yang belum berangkat, berapa bonus yang dia dapat setiap waktunya. Berarti Bapak sekali. Dan bonusnya kita bayar setiap minggu. Setiap minggu. Gajiannya seminggu sekali ya. Setiap hari Kamis. Dan Bapak ngebangun sebuah sistem berarti di sini ya. Luar biasa. Jadi ini bukan sekedar tour and travel, tapi tour and travel yang dibangun sebuah sistem yang bisa membantu para agent. Tapi agak-agak mirip MLM dong kalau gitu berarti Pak. Ada skema bayar 375 dapat produk atau sesuatu, terus mereka bekerja atau melakukan penjualan, dapat bonus benefit. Agak mirip kok maksudnya kalau saya ikutin polanya. Mirip tapi bukan MLM. Kalau saya lebih senang bilangnya MLA. MLA tuh multi level amal. Jadi amal jariah, akumulasi ya Pak ya. Tapi orang-orang kalau mereka masuk langsung mati. Iya. Ini multi level amal. Kalau ini masuk dia berdakwah orang buat ngajarnya dapat pahala, mensiarkannya dapat pahala, ya kan? Closing dapat duit.
Nggak dapat itu dapat pahala ya. Dapat pahala. Iya, Ya, iya. beda sama multi-level marketing. Iya, iya, Gitu. iya. Nah, dari hak usaha itu kita memotivasi. Gini, saya barangkali mengawali dulu latar belakang kenapa P2H ini dibangun ya. Bahwa kaitannya sih pada visi misi kita. Kita ingin masyarakat Indonesia satu kali seumur hidupnya bisa berangkat ke Baitullah. Iya. Ya. Betul. Nah, seringnya kan ajakan aja tanpa solusi. Ya. Dan yang kita khawatirkan kan adalah bagaimana setiap orang terdoktrin umroh hanya bagi yang mampu. Ya. Ya. Dan berapa banyak masyarakat kita sampai akhir hayatnya tidak berangkat umroh ataupun haji. Karena terpatri dengan kata-kata kalau mampu tadi. Ya, berarti sampai akhir hayatnya dia telah terus mengklaim dirinya tidak mampu. Berarti ini masalah mindset. Ya, dan itu kan cukup mengkhawatirkan. Ya. Dia ketika bilang tidak mampu, itu yang kita khawatirkan. Dia barangkali sedang mengkufuri nikmatnya Allah. Ya, kenapa? Karena kalau kita fokus kepada soal mampu adalah uang, kita sering lihat contoh tuh, Mas, setiap musim haji diliput oleh media, tukang sapu berangkat haji nabung 20 tahun. Tukang perahu berangkat haji nabung 40 tahun. Pertanyaannya, kita yang bilang nggak mampu, sudah mulai nabung belum? Dan sudah merencanakan belum berapa puluh tahun nabungnya? Iya. Ya benar. Jadi niatnya itu nggak cuma sekedar mau, tapi langsung action nabung walaupun 1.000, 2.000 gitu ya Pak ya? Ya. Nah itu yang kemudian melatar belakangi visi misi kita yang pertama. Kita ingin masyarakat Indonesia minimal satu kali seumur hidupnya bisa berziarah ke Baitullah. Ya. Makanya itu jadi salah satu value sendiri. Ya. P2H tadi namanya. P2H. Terus yang kedua adalah CR seluas-luasnya. Ya. Bagaimana ajakan ini bukan hanya kepada lingkungan kita yang terdekat. Rasanya nggak mungkin kalau saya harus berbagi badan ke Sumatera, berbagi badan ke Lombok tadi ya, kalau tidak melalui kepanjangan tangan para mitra-mitra P2H. Nah, para mitra-mitra ini ya kan tidak mungkin ya siar jauh-jauh ya berkontribusi kalau tidak ada win-win ditawarkan oleh perusahaan. Nah, ini terjadi ya karena tadi kita tawarkan itu. Kemudian menjadi visi misi kita yang ketiga, bahwa kita ingin umat muslim ini hidupnya sukses dan mulia. Saya nggak pernah ragu kalau di kelas saya ngomong soal kaya. Umat muslim ini harus kaya. Gitu ya. Nah, untuk menjadi kaya yang dimaksud bukan banyak uang, tapi ketika dia berhadapan sama kebutuhan dia nggak kesulitan. I see. Ya, ketika dia mau bayar anak sekolahnya dia nggak pinjam uang sana sini. Ya. Jadi itu yang saya maksud kaya. Nah, seringnya untuk mendapati kekayaan itu atau kehidupan di atas rata-rata itu nggak bisa kita hanya berpangku kepada standar kita sebagai orang pekerja. Ya. Setiap orang kalau mau hidupnya di atas rata-rata, dia harus keluar dari zona nyaman. Tentunya harus keluar dari zona kerja. Tapi harus berwirausaha, ya, harus berdikari, harus berbisnis dan meningkatkan tawakal. Nah, berbisnis buat kita ya juga harus bijak memilih produk. Ya. Kalau saya sering ngomong gini, semua bisnis bagus, ya. Ada orang dengan produk A-nya dia sukses, tapi belum tentu gitu ya kita melakukannya sukses. Ya, setiap orang punya skill, kemampuan masing-masing dan punya pengalaman atas produk itu. Nah, maka saya bilang buat kita yang masih baru-baru mau bisnis, ya bijak pilih produk yang kita nggak perlu pintar untuk menjualnya, kita nggak perlu pengalaman untuk menjualnya, dan kita tidak perlu merasa takut untuk ditolak. Ya, saat ini yang ada dalam pengetahuan saya satu-satunya produk ajakan umroh haji. Iya. Apalagi kalau Mas mau umroh nggak? Mau. Udah umroh belum? Udah. Mau umroh lagi nggak? Mau lah. Nggak nolak.
Ya, nggak nolak. Ditanya mau umroh nggak? Ya mau. Pas orang jawab mau. Iya. Udah pernah? Iya. Misalnya udah, mau lagi nggak mau. Iya. Gitu. Nggak perlu pintar, ya kan? Ngajak kebaikan. Iya. Ditolak pun setidaknya tersampaikan gitu kan ajakan dakwah. Apalagi ya Sudah ada pahalanya, iya. ya kan? Yuk kita berangkat umroh, yuk ibadah di sana. Saya sampaikan ke mitra-mitra P2 saya gini, ngajak umroh ya bukan karena bapak ibu pintar, jamaah itu daftar sama bapak ibu, ya. Yang closingnya Allah, Yang menggerakkan hatinya Allah. ya, ya. Kalau karena bapak ibu pintar, di depan kita banyak orang-orang yang punya kemampuan finansial sudah mapan, ya. Sok coba ajakin umroh, ya. Pengen tahu alasannya apa dia menunda, ya. Kemudian keluar dari komplek ini, tanya, ajak umroh, pengen tahu alasannya apa? Alasannya beda-beda, ya. Nah, sebenarnya ketika mereka beralasan, barangkali memang Allah belum datangkan hidayah. Maka perlu orang-orang kayak kita untuk memberikan edukasi dan motivasi, mengingatkan bahwa umroh haji itu adalah rukun Islam kelima, ya kan? Disepelekan sama orang karena ada tambahannya bila mampu. Padahal kalau bicara rukun dalam pemahaman saya ya, tidak untuk saya ajak orang-orang untuk sepakat dengan prinsip saya. Namanya rukun kalau kurang dilaksanakan seperti ada yang kurang. Persamaannya kayak kita sholat nggak Al-Fatihah, sementara Al-Fatihah adalah bagian rukun, maka kita akan merasa kurang sah sholatnya. Berarti kalau ini tidak dimaksimalkan ikhtiarnya, jadi kayak kurang Islam. Kurang Islam tadi. Yang nyebut mas ya, bukan saya mau bilang Islamnya dipertanyakan, sama aja dong. Tapi at least maksudnya gini, umroh nggak tahu nggak sah, iya rukun. Iya, Haji nggak wukuf di Arafah nggak sah, rukun. Jadi intinya untuk menjalankan rukun Islam tadi, kita meniatkan secara maksimal. Penting adalah niat kuatnya, ya, niat kuatnya dan seberapa serius menggugurkan niatnya. Ya kan kalau cuma niat doang, orang datang ke rumah sakit nggak daftar ke loket juga mau berhari-hari di rumah sakit nggak akan dipanggil. Ya, maka menseriuskan niatnya adalah dengan cara menggugurkan berapapun, daftarkan diri. Nah, ini harus ke HIA, tempat lain pun nggak apa-apa. Daftarkan diri sebagai penggugur niat. Dan ini menarik ya Pak ya, karena kan di HIA Travel tadi ada kerjasama nih, skema pembayarannya bisa berangkat dulu, bayar belakangan. Udah dikasih peluang usaha, dikasih solusi, berangkat dulu, pulang berbayar. Nah ya kan, lebih apa ya, lebih ada keringanan. Maksudnya kalau emang tadi nggak ada alasan lagi, ya? Nggak boleh lagi alasan. Yang penting kan yang mampu untuk nyicil ya, yang penting kan. Yang penting mampu nyicil. Dan kita akhirnya makin mengkeraskan ya, mentegaskan di HIA umroh asal mau. Iya, modal kamu KTP doang sama kakak. Yang penting mau nggak? Oh, pakai BFI KTP kakak aja Pak. KTP kakak. Terus kalau di approve berangkat tanpa jaminan. Nih, saya beberapa kali ya ketemu tour and travel ada BFI-nya nih, saya penasaran nih. Jadi kalau nanti ada kesempatan saya mau coba kontak orang BFI-nya kali biar bisa ngobrol ya. Kok dia bisa kayak resiko tinggi dong tanpa jaminan. Dia ya bagian support sistem dakwah akhirnya, ya kan, memudahkan masyarakat. Dan itu sangat membantu travel. Terus kita di HIA gitu ya. Kita program besok bulan Juli mengkampanyekan satu pesawat 50% barangkali dengan BFI, dana talangan BFI. Masya Allah. Gitu. Masih ada 50% lagi tadi? Masih. Pilihannya bayar cash sama ke BFI. Ikhtiar bersama, jadi mitra P2H atau berangkat dulu pulang baru bayar. Jadi ada bisa berangkat dulu pulang bayar, tapi habis itu jadi mitra P2H. Kan bisa kan? Bisa. Boleh kan gitu bisa. Pak? Jadi cicilannya nanti bisa dapat dari nggak usah bikin cicilan. Ya kan? Ada modulnya. Yang penting hadir dan menghadirkan. Tapi tadi yang Bapak maksud 375.000 itu bayar sekali, bisa ikut kelas berkali-kali. Ya, tiap Sabtu itu. Tapi materinya sama aja Pak? Atau upgrade? Materinya sama. Upgrade ada di modul kedua. Oh, bayar lagi? Nggak bayar. Di modul kedua, saya pastikan para mitra yang masuk ke training saya, umroh pasti nggak pakai uang, nggak pakai talangan lagi. Jadi ada ilmunya yang di-share di situ. Nah ini
Menarik banget ya Sobat Mojo ya, buat yang tadi pengen, apalagi zaman sekarang nih, kita harus banyak kreatif cari duit ya. Ya, Dari sisi manapun gitu ya, opportunity itu bisa dicari dan bisa dilakukan, bisa diambil. Salah satunya sama Pak Haji Omsa ini. Nomor kontak Hia Tour and Travel saya taruh di bawah. ya, Ya, jadi langsung bisa klik aja, cari tahu gimana caranya kerjasama, atau pengen berangkat sama Hia dulu deh, biar tahu. Kan Ya. ada orang-orang yang nanti gimana kalau jamaah saya begini. Berangkat dulu berarti. berangkat dulu, bayarnya belakangan. Kan pakai BI, pas ngerasa udah kenyamanannya, wah udahlah saya jadi mitra Ya, dua aja. betul. Sekalian jualan, saya udah tahu nih kenyamanannya. Dan dia bisa ceritain ke orang kan. Bisa dari orang. Berangkat sama Hia, seperti ini saya udah berangkat sama Hia, makanya saya jadi mitra P2H gitu. Ujrohnya berkali-kali. Ujurahnya berkali. Jadi bayar cicilannya dari situ. Dari situ. BFI. Insya Allah. Yang penting mau, Yang penting lah. Oh, iya. Benar. Keren ya. bukan yang penting mampu. Iya, iya. Yang iya. penting mau. Ini cukup mind blowing sih buat saya. Ya. Karena pertama dari Haji Dahili saya baru tahu. Ya, Terus tadi Bapak punya sebuah sistem yang Bapak kembangkan untuk kemaslahatan umat lah, Iya. maksudnya gitu ya, kemudahan umat juga untuk berangkat umroh. Ditambah di sini ada kerjasama juga sama BFI buat berangkat dulu, bayar belakangan tuh. Iya. Masya Allah sih maksud saya. Jadi ya benar tadi nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Jangan boro-boro, Buru-buru. buru-buru. Gitu. Gitu. Ya nggak boleh buru-buru lagi, buru-buru. Kan suka ngomong buru-buru, ini nggak bisa. Buru-buru ya. Gitu. Iya. Nah, Pak Omsa nih nggak kerasa ya, Masya Allah kita ngobrol udah lumayan panjang dan ini kayaknya udah mau masuk waktu Jumatan gitu ya. Siap, Jadi Mas. mungkin saya izin mengakhiri Boleh, perbincangan kita Mas. hari ini. Nanti kalau misalnya buat yang nonton pengen tahu, pengen tanya ke Pak Haji Omsa, bisa kontak aja langsung ke Instagramnya, saya taruh di bawah. Tapi sebelum saya tutup Pak, saya biasa selalu minta closing statement Closing statement. sama narasumber. Mungkin dari Bapak ada sebuah ajakan, motivasi atau closing statement apapun yang Bapak ingin sampaikan ke masyarakat Indonesia. Pak, silakan kameranya itu Pak. Yang itu ya. Saya boleh pakai cerita nggak? Boleh Boleh pakai cerita ya. Jadi saya mau cerita gini. Di satu waktu ada orang soleh ya. Ada orang soleh, ibadahnya masya Allah ya, sedekahnya masya Allah, semuanya luar biasa, di atas rata-rata ibadahnya. Satu ketika si orang soleh tadi mengalami musibah banjir di wilayahnya, sampai kemudian banjir sepinggang. Temennya datang menawarkan pertolongan, tapi karena merasa paling soleh ya, ajakan ditolak, dipersilakan untuk tolong yang lain dulu karena alasannya ada Allah. Sampai kemudian banjirnya sampai setinggi leher, ada lagi temennya datang membawa ajakan lagi pertolongan, dipersilahkan lagi untuk tolong yang lain karena dia merasa percaya diri ada Allah yang menolongnya karena merasa paling soleh. Satu ketika banjir sampai setinggi pohon kelapa, meninggal seorang soleh. Kemudian protes sama malaikat, kenapa waktu musibah banjir Allah tidak tolong seorang soleh tersebut sampai kemudian akhirnya meninggal. Malaikat cuma jawab, karena kamu terlalu sombong, padahal Allah datang ya, bawa ajakan untuk menyelamatkan kamu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang ajak umroh, ajak haji, maka terima itu sebagai undangan Allah telah dihantarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Peluangnya banyak cara, bisa dengan cash, bisa dengan berangkat dulu, pulang baru bayar, atau sama-sama bermitra di HIA bersama P2H. bonus bisa kita dapatkan untuk selain umroh dan haji juga untuk kehidupan kita sehari-hari. Itu barangkali Mas. Masya Allah, luar biasa itu, kena banget sih. Salah ya. Kena banget ya. Salah. Jadi walaupun kita soleh, nggak salah sebenarnya ada Allah, tapi kan Allah Iya. juga ngasih bentuk lain pertolongan ya tadi. Ya. Panjangan tangan. Panjangan tangan ya, maksudnya Allah udah ngasih cara gitu. Jadi dia ada kesalahan mentafsirkan gitu ya. Oh, Masya Allah ya. Gitu Luar Mas. biasa itu, kena buat saya sih Mas Uji. Mudah-mudahan ini Umroh besok Juli ya. Apa haji tahun ini? haji sih pengennya Pak, Insya Allah Siap. Pak, mudah-mudahan dimudahin sama Allah ya. Siap. Kalaupun umroh pengen sih umroh sekeluarga kalau saya. Boleh. Pengen umroh sekeluarga. Kalau haji nggak apa-apa lah sendirian dulu. Sendiri dulu. Ambil pengalaman ya dulu. Iya, Ya. biar pengalaman nanti. Bener gak nih dari Arafah pakai kereta? Gitu kan? Belum ada kan udah pakai kereta kan? Iya. Gak boleh. Dahili ya. Cuma dahili. Gitu. Pak Haji Omsa, terima kasih. Ya, siap. Syukran jazakallah khair Pak atas waktunya nih. Baik. Udah bisa ngobrol nih. Baik. Mudah-mudahan bisa kerjasama nanti Pak. Baik. Ngobrol-ngobrol ya. Saya pengen lebih jauh, pengen tahu tentang P2H tadi, Ya. pengen tahu bentuk skema dan lain sebagainya, Ya. pola bisnisnya gitu ya. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu wasilah juga nih, gitu Amin. buat saya ngebantu
Sobat Mojo yang lain ada di rumah pengen berangkat umroh dengan banyaknya kemudahan bareng Via Tour and Travel. Nah, Sobat Mojo jangan lupa buat subscribe channel YouTube ini dan pastikan aktifkan notifikasinya, like, comment, share ya. Siapa tahu kamu bisa menjadi wasilah ke kerabat, ke teman, ke saudara yang pengen berjuang, yang pengen juga berdakwah dengan cara mengajak orang-orang berangkat umroh, tapi juga bisa dapat cuan gitu ya. Nah, bisa langsung aja di-share videonya. Sampai ketemu lagi kita di episode selanjutnya di program Entrepreneur. Saya Ilham Pradipta, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.